Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Jumpa lagi dengan suara penggembalaan Gereja Isa Masih Jemaat Banyumanik. Hari ini kita akan merenungkan dari kitab suci, kitab Roma pasal yang ke-10 pada ayat yang ke-8 hingga ayat 11. Karena ayat-ayat ini sangat penting untuk kita pahami. Roma 10 ayat 8 sampai 11 berkata demikian. Tetapi apakah katanya? Ini firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Bapak Ibu, berdasarkan ayat ini, beberapa bagian orang tertentu menafsirkan bahwa ini adalah konsep berpikir iman yang sama seperti New Age Movement yakini. New Age Movement itu apa? New Age Movement itu adalah gerakan di mana orang ingin kembali kepada konsep kepercayaan orang kuno, orang lama, orang timur maksud saya. Orang timur mempercayai bahwa kalau kita mempercayai sesuatu, meyakini sesuatu, lalu kemudian keyakinannya itu diucapkan, dinyatakan, dan terus membuat semacam gambaran-gambaran yang fiktif di dalam pikirannya, digambarkan sedemikian rupa. Seandainya misalnya saudara pengen sesuatu mobil yang indah, maka saudara bisa membayangkan, saya besok akan mendapatkan mobil warnanya merah, lalu kemudian bannya radial, tipenya sekian, mobil itu dengan kelasnya kelas sekian dan lain sebagainya, dan itu dibayangkan, digambarkan, diimajinasikan, lalu diyakini sungguh-sungguh pasti kita akan memperolehnya. Jadi itu yang dinyatakan iman menurut New Age Movement. Dan berdasarkan ayat ini beberapa orang menafsir dengan sangat-sangat keliru. Karena dinyatakan dalam ayat 8, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu. Kalau ditafsirkan menurut New Age Movement, apa yang kita bisa katakan pasti itu terjadi. Pasti itu akan menimpa hidup kita alami. Kalau kita katakan yang positif, maka kita akan mendapatkan sesuatu yang positif. Namun pertanyaannya adalah, apakah Roma pasal 10 ayat 8 ini berkisah tentang konsepnya New Age Movement? Saya tidak yakin. Karena Paulus sangat-sangat menyadarkan kepada kita tentang iman Kristiani yang benar. Kalau sudah baca ayat pasal 10 ayat yang keempat sampai pada ayat yang ke-15, saudara akan menemukan gambaran di mana Paulus sedang menggambarkan perbedaan iman dalam konteks perjanjian lama menurut Taurat dan iman menurut perjanjian baru yang dinyatakan dalam surat konsepnya Paulus. Di dalam kitab ini Paulus memulai dengan ayat 6 yang berbeda, tetapi kebenaran iman berkata demikian, jangan katakan di dalam hatimu siapa yang akan naik ke surga, karena konsep perjanjian lama yang melakukan itulah yang beriman. Sudah bisa lihat dalam kitab Roma pasal 10 ayat 45 dan seterusnya, itu dipikirkan tentang siapa yang melakukan. Tapi teks ini berkata yang melakukan adalah Yesus. Karena dialah yang naik dan kemudian dialah yang turun, dialah yang akan nanti naik ke surga. Sehingga yang dikatakan dalam ayat 8 yang berkata firman itu dekat dengan mulutmu, itu bukan soal keyakinan kita tentang sesuatu sehingga iman itu porosnya intinya pada diri kita. Kalau kita meyakini dengan serius, kita sungguh-sungguh rasanya menjadi orang sakti gitu, bukan. Tapi iman kita tergantung pada subjeknya adalah Yesus Kristus, bukan kita kekuatan. Sehingga kalau sudah baca ayat yang ke-9, ayat yang ke-10, itu ketemu dengan kalimat yang menarik. Yang dimaksud dengan firman itu dekat dengan mulutmu itu sejajar dengan jika kamu mengakui dengan mulutmu.
Saudara bisa lihat keselarasan, kesejajaran. Lalu ayat yang 10, karena dengan hati orang percaya dibenarkan, mulut orang mengaku diselamatkan. Jadi ini relasi yang cukup dekat. Kalau demikian, dalam teks mengapa firman itu dekat dengan mulutmu dan di dalam hatimu, itu ada dua konteks. Yang satu adalah mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati. Yang terpenting bukan itunya. Menurut saya, kalau sudah baca ayat 4 sampai yang 15, yang terpenting adalah Yesus yang telah mati bagi kita dan bangkit untuk memberikan kemenangan buat kita. Bukankah itu? Pada ayat yang ke-9 dia juga katakan, yang terpenting di dalamnya adalah bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Kamu akan diselamatkan bukan karena kamu punya keyakinan dengan konsep kekuatanmu, tapi karena siapa yang kamu percaya. Itu yang di dalam teks ini kita pikirkan. Jadi Bapak Ibu, saya hanya ingin katakan, iman itu justru membuat kita menjadi rendah hati, tidak punya daya kalau tidak Tuhan yang memberi keselamatan buat kita. Kalau kita menaruh iman kita, keselamatan kita atas dasar Kristus yang menyelamatkan kita, maka hidup kita tidak pernah dipermalukan, seperti ayat yang ke-11. Selamat menumbuhkan iman kita, berharaplah kepada Dia, maka Dia tidak akan mempermalukan hidup kita. Amin.